Pada hari ini tanggal 16 Mei 2024 Polres Probolinggo merilis apa yang sudah dia capai. Kasus Polreskrim ada 2 kasus yang menjadi perhatian masyarakat, tentu juga nanti sebagai edukasi masyarakat bagaimana untuk mengantisipasi kasus yang terjadi. Kemudian untuk narkoba ada 4 kasus 5 tersangka, dan ini nanti akan kami jelaskan. Kembali saya akan sampaikan terkait dengan kasus turas atau curanmor yang diungkap oleh Satreskrim Polres Probolinggo dengan unit Reskrim Polsek Tegal Siwalan. Itu terjadi pada tanggal 29 April bulan yang lalu, yang mana korban ini adalah anak perempuan berusia 13 tahun. Dari kronologi kejadian yang ada, TKP-nya berada di Dusun Kerajaan, Desa Paras, Tegal Siwalan, Probolinggo. Dari kronologi kejadian ini, korban sedang mengendarai sepeda motor di tengah jalan pada pukul 13 siang hari. Kemudian dibuntuti oleh 2 orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sepeda motor itu tidak jelas, baik itu plat nomor maupun spesifik kendaraan itu sulit untuk diidentifikasi. Nah, pada kondisi jalan yang sepi, kemudian korban ditendang oleh pelaku. Kemudian korban terjatuh, sempat meminta tolong karena kondisi sepi juga terdengar oleh warga masyarakat sekitar. Yang mendengar ini masyarakat kemudian mengejar pelaku, namun tidak dapat. Kemudian barang bukti sepeda motor itu ditinggal oleh si terduga pelaku. Akhirnya korban melapor kepada Polsek kemudian koordinasi dengan Satreskrim bagaimana untuk mengungkap pelaku. Alhamdulillah juga pelaku bisa terungkapnya tersangka atau pelaku ini dengan inisial AYAB, usia 22 tahun. Mana AYAB yang coba angkat tangan. Nah, ini warga Desa Beladu Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Mungkin nanti dari rekan media bisa menanyakan langsung pada tersangka, ataupun juga nanti akan ditambahkan oleh informasi terakhir oleh Kasat Reskrim maupun Kanit Reskrim Polsek Tegal Siwalan. Kemudian yang kedua, kasus curanmor yang terjadi TKP-nya di Jalan Pantura, Desa Kebunagun, Kecamatan Kraksan. Ya, ini agak unik. Ya, terduga pelaku atau yang tersangka ini dia menyaru atau menyamar seolah-olah sebagai petugas kolektor atau yang ditugaskan dari leasing untuk menarik unit sepeda motor. Dengan korbannya adalah inisial NH, ya, Dusun Kerajaan, Desa Bimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Tersangkanya yang mana ini? Nah, tersangkanya katakan inisial AM, dan TKP-nya di Pantura, Kraksan. Mana? Katakan. 3 orang. Nah, itu inisial AM, MB, kemudian MM. Jadi kembali saya sampaikan, saya jelaskan bahwa korban ini sedang menaiki kendaraan beserta dengan anaknya. Kemudian pada saat kondisi yang sepi, kemudian dipepet oleh 3 orang terduga tersangka ini. Ya, supaya menghentikan laju kendaraan, si korban untuk menghentikan kendaraannya langsung dipepet, kemudian langsung dia mengaku sebagai petugas dia kolektor. Berusaha dia berhenti, kemudian dikejar lagi. Setelah dikejar, kemudian dikejar lagi, akhirnya berhenti. Setelah itu, karena dia mengaku sebagai petugas tadi, mengecek nomor rangka nomor mesin untuk meyakinkan pada si korban. Pada akhirnya, setelah dibuka itu, ya, jok kemudian ditutup, kemudian karena kondisi kunci sepeda motor itu berada masih nancap di sepeda motornya, akhirnya sepeda motor langsung dilanjutkan oleh si 3 tersangka. Nah, itu. Nah, selanjutnya korban berusaha untuk bahkan mempertahankan unit, ya, sepeda motornya. Namun karena seorang perempuan, seorang ibu-ibu, akhirnya tidak berdaya, sepeda motor unit akhirnya dilarikan oleh si tersangka ini. Pada akhirnya korban melapor ke Polsek Kraksan, kemudian langsung koordinasi dengan Satreskrim. Akhirnya alhamdulillah juga berhasil diungkap inilah 3 tersangka yang
rekan-rekan bisa saksikan di depan. Korban sempat terluka atau enggak? Untuk korban Terluka. sempat terluka, ya sempat terluka. Kemudian terlukanya pun juga nggak terlalu parah sehingga itu tidak bisa ditangani. Ini apa ini merupakan debt collector beneran atau menyamar? Kadang-kadang kan debt collector setelah melakukan perampasan itu masuk kategori perampasan, tapi sebenarnya ini debt collector, seperti itu dan? Ya, jadi yang bersangkutan ini merupakan saya sampaikan tadi menyaru, ya mengaku-ngaku seolah-olah dia sebagai debt collector, padahal itu bukan. Ya, karena apa? Untuk memperdaya si korban bahwa saya ini adalah petugas dari debt collector. Nah, debt collector ini kan sudah diatur dalam peraturan, sudah memiliki peraturan bagaimana cara ambil unit-unit yang memiliki kredit macet. Nah, sedangkan modus operandi yang para pelaku tersebut laksanakan memenuhi unsur pencurian menggunakan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP, sehingga kita persangkakan menggunakan pasal tersebut. Kami juga menghimbau untuk masyarakat kalau memang dihentikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sahamnya mengaku sebagai debt collector, tidak perlu berhenti dan segera melaporkan kepada Polres Probolinggo maupun Polsek setempat. Perlu dipahami bahwa kami Polres Probolinggo, khususnya Satreskrim Polres Probolinggo bersama Polsek jajaran tidak akan membekini atau mentoleransi karena di masyarakat ramai bahwa ada oknum yang membekini para pelaku sehingga dapat melancarkan aksinya. Kami dapat pastikan hal tersebut tidak benar karena kami akan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas dan transparan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sehingga rekan-rekan media dapat memberitahukan kepada masyarakat apabila ada hal-hal serupa dapat melaporkan segera ke Polsek setempat maupun ke Polres Probolinggo.